mukanya yang berseri-seri, yang bersemangat, pasti pada sehat ya. Nah teman-teman belum tahu kan saya siapa? Belum, kan baru kesini kan? Iya kan? Iya bener. Nah, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka Tak sayang. Jadi kita harus berkenalan dulu agar kita saling sayang. Kalau udah sayang kak, Kalau udah sayang, disayang lagi. Enggak dong. asing. Enggak dong. Nah teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Puput Sri Sukmana. Saya di sini mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam dari semester 5 teman-teman. Jadi maksud kedatangan saya ke sekolah teman-teman ini adalah untuk memberikan instrumen. Ada yang tahu gak sih instrumen itu apa? Enggak, apa tuh kak? Enggak. Baru dengar doang. Jadi instrumen itu seperti alat ukur non-tes teman-teman gitu. Jadi saya akan memberikan kepada teman-teman instrumen non-tes dan teman-teman akan mengisi instrumen tersebut gitu teman-teman. Nah, agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar ya, sebelum kita memulainya, alangkah lebih baiknya teman-teman dan saya berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya. Yuk teman-teman, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, sebelum saya menjelaskan apa sih maksudnya mengisi itu, nah, alangkah lebih baiknya jika masih ada barang-barang di atas meja seperti tas, gitu, jajan-jajanan ya, bisa tolong disimpan dulu di bawah meja ya, agar nanti itu kayak nggak nge-distract kita gitu. Jadi kita bisa fokus gitu dalam mengisinya. Udah disimpan kan teman-teman? Sudah. Jadi yang ada di meja itu cuma HP aja ya, karena nanti kita ini akan akan mengisi pernyataan tersebut itu lewat Google Form gitu ya. Nah, jadi teman-teman, saya di sini akan memberikan angket gitu. Angket itu adalah alat ukur dari instrumen non-tes gitu. Nah, angket itu yang saya akan berikan kepada teman-teman namanya AKPD. AKPD itu merupakan angket kebutuhan peserta didik teman-teman. Nah, jadi ini merupakan salah satu dari alat ukur dalam bimbingan konseling gitu, yang menggambarkan kebutuhan siswa baik itu dalam aspek pribadi, sosial, belajar dan karir gitu teman-teman. Nah, pengisian dari instrumen AKPD ini bukan ujian gitu, bukan juga untuk menentukan nilai rapor teman-teman. Jadi ini tuh kayak nggak akan berpengaruh sama sekali terhadap nilai kalian gitu dalam mengisi instrumen ini gitu teman-teman. Nah, tujuan dari angket ini adalah untuk mengetahui kondisi belajar kalian, kebiasaan sehari-hari kalian, terus minat, cara belajar, serta lingkungan kalian itu di rumah maupun di sekolah itu gimana teman-teman gitu. Nah, dengan data dari kalian setelah kalian mengisi gitu, jadi nantinya sekolah ini bisa mengetahui apa saja kebutuhan siswa, terus sekolah juga bisa memahami tantangan dan kesulitan siswa dalam belajarnya gitu. Juga nantinya guru BK tentunya akan mengetahui apa saja sih layanan yang bagus diberikan kepada teman-teman yang sesuai gitu. Apa saja sih maksudnya fasilitas dan program sekolah yang tepat gitu untuk diberikan kepada teman-teman. Jadi disesuaikan sama kondisi kalian gitu teman-teman. Nah, jadi angkat ini tuh ada 50 pernyataan teman-teman yang akan saya berikan kepada teman-teman. Nah, jadi pernyataannya itu nanti kalian tinggal menceklik aja. Jadi nanti pilihannya itu ada ya atau tidak. Jadi tinggal disesuaikan sama kebutuhan kalian, sama kondisi kalian gitu. Kayak contohnya tuh saya masih malas dalam belajar. Kalau misalkan itu sesuai sama apa yang ada dalam diri kalian, nanti kalian tinggal pilih jawaban yang iya gitu ya. Kalau misalkan tidak, nanti kalian pilih jawaban yang tidak gitu teman-teman. Jadi saya tekankan kembali ya teman-teman, dalam pengisian ini tuh tidak ada jawaban benar atau salah gitu. Jadi ini tuh disesuaikan sama kondisi kalian. Jadi kalian ini harus mengisi angket ini dengan jujur, dengan tidak bekerja sama, tidak boleh bohong, pokoknya harus disesuaikan sama kondisi kalian, apa yang kalian rasain gitu, itu isinya gitu teman-teman. Teman-teman,
saya tekankan ya, ini tuh angket dalam pengisiannya itu bersifat rahasia. Jadi teman-teman tenang saja, apabila nanti mengisi teman-teman ada kekhawatiran nanti saya mengisi terus nanti data saya akan tersebar, teman-teman yang bakal tahu. Tidak teman-teman, karena kami udah punya akses kerahasiaan gitu. Jadi ini sangat aman sekali, jadi teman-teman bisa dengan santai mengisinya. Jadi hanya saya dan guru BK saja yang tahu gitu tentang datanya teman-teman gitu. Nah, dari penjelasan saya tadi ada yang mau tanyain nggak? Nggak. Udah paham semuanya? Sudah. Oke, kita sekarang lanjut ke pengisiannya ya. Iya. Di sini siapa KM-nya? Aku. Kamu? Iya. Oke. Kakak boleh minta nomor WA-nya nggak? Kakak mau ini, Oh, iya, mau boleh. ngirim di form. Iya. Ya, nanti kan itu pengisiannya lewat ini ya, Google Form. Oke, boleh? Video. Oke. Bentar ya, kakak izin lihat HP ya. Udah masuk belum ini dengan? Udah. Ya ini kita bukut. Iya. Nanti KM tolong ini ya, share ke grup kelas ya, biar teman-teman semua bisa mengisi ya. Udah tuh guys, dikirim. Udah. Boleh teman-teman dicek HP-nya dulu. Di sini pada punya kuota semua kan? Punya. Ada yang nggak bawa HP nggak? Nggak ada, bawa Bawa semua kan? Aman berarti ya? Aman. Aman, oke. Jadi teman-teman, kakak beri waktu kalian mengisi 20 menit cukup nggak untuk ini mengisi 50 pernyataan? Cukup ya? Cukup. Nggak kekurangan waktunya, cukup kan? Cukup. Oke, kakak beri waktu 20 menit ya untuk mengisi 50 pernyataan itu. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Kalau misalkan nanti ada kendala dalam Gform-nya, boleh nanti tanyain dulu aja. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi nama sesuai ya, terus nomor absen, asal sekolahnya. Pokoknya harus disesuaikan, itu harus diisi dengan benar. Gak boleh asal-asalan ya. Oke? Oke. Teman-teman. Oke, silakan itu diisi terlebih dahulu. Dah. Udah semua kan? Ini udah 20 menit. Sudah. Gimana perasaannya setelah mengisi? Seru sih. Seru. Jadi saya lebih tahu oh kayak gini gitu saya sebenarnya. Iya, jadi kakak jadi teman-teman ini ya apa namanya? Jadi tahu kebutuhan yang ada dalam diri kalian gitu ya. Nggak capek kan? Enggak, cuma soalnya nggak sampai ratusan. Iya, cuma 50 doang kan? Aman berarti ya? Aman. Teman-teman, terima kasih banyak ya udah meluangin waktunya gitu dalam beberapa menit ini. Kita udah berbincang-bincang juga tadi. Teman-teman udah mengisi angket yang kakak berikan. Makasih ya teman-teman semua. Sama-sama. Oke. Foto bersama dulu kak. Hah? Gak foto bersama. Oh iya, kita foto bersama dulu ya sebelum Iya. nanti kakak pamit gitu ya. Iya, buat kenang-kenangan, Kak. Iya, buat kenang-kenangan ya, benar teman-teman. Oke teman-teman, makasih ya. Semoga kita bisa bertemu di waktu di lain waktu ya, di waktu yang baik. Nanti kalau misalkan teman-teman bertemu kakak di jalan, sapa aja ya. Oke, Jangan Kak. sungkan gitu. Iya. Iya. Oke, kakak izin pamit ya teman-teman. Terima kasih. Di jalan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke teman-teman, langkah pertama kalian bisa membuat terlebih dahulu datanya di Google. Di sini ya, angketnya di Google Forms. Kalian bisa sesuaikan angketnya, dibikin terlebih dahulu di sini tutorialnya. Nah, di sini tinggal diiniin aja teman-teman. Nanti jadinya seperti ini. Nih, jadinya seperti ini teman-teman. Ini yang harus diisi nama, kelas, absen. Nah, ini ada apa namanya? Nomor pernyataannya ini ada 50 butir pernyataan ya. Saya ini memakai angket yang untuk kelas 11 teman-teman, ada 50 butir pernyataan. Tinggal disesuaikan saja. Terus harus ada juga penunjuk pengisiannya teman-teman. Nah, setelah itu saya sudah menyebarkan angketnya kepada kelas 11 SMKN 4 Kota Serang. Nah, ini hasil dari angketnya. Nah, teman-teman, ini saya sudah ada hasilnya. Nah, kita pertama-tama ini sebelum ke aplikasinya kita harus mengubah dulu tidak ini jadi 0 dan ya ini jadi 1. Cara mengubahnya tuh kita tekan
tidaknya dipencet, terus kita CTRL dan F. Langsung di replace. Kita ini tidak, ketik tidak, jadi angka 0. Find all. Terus udah gitu replace all. Nah, udah. Yang ya juga sama ya teman-teman. Jadi di kayak gituin dulu. Tapi ini mah 1 gitu, jangan 0. Nah, teman-teman, ini sudah semua ya. Sudah semua berganti jadi iya, jadi 1, tidak jadi 0. Kemudian kita beralih ke aplikasi AKPD, teman-teman. Ini harus diisi ya sesuai sama sekolah yang kalian kasih angketnya. Nah, kemudian kita beralih ke entry. Di sini kita yang jawaban tadi kita copy paste ya teman-teman, namanya, terus yang jawaban pernyataannya. Nah, teman-teman, yang tadi ini sebentar teman-teman. Nih, yang ini kita copy paste ke yang tadi per bidangnya ya. Saya copy paste dulu. Nih teman-teman, udah saya copy paste semuanya ya. Yang tadi juga pernyataannya yang ya sama tidaknya, yang 1 sama 0-nya udah saya copy paste semua. Jadi di sini otomatis hasilnya udah ada ya teman-teman. Otomatis hasilnya udah ada semuanya tuh. Di sini juga jumlah item, nomor item, jumlah per butir bidangnya ini udah ada semua teman-teman. Ke sebelah sininya juga ini udah lengkap banget teman-teman, tinggal disesuaikan aja ya. Kalau misalkan dirasa kurang kurang sesuai, bisa kalian ubah-ubah aja. Di sini semuanya action plan, promise ganjil, semuanya udah ada di RPL ini teman-teman. Jadi kalian tinggal memasukkan datanya aja ke aplikasi, nanti otomatis semuanya bakal ada gitu teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, saya juga akan menjelaskan bagaimana cara mengolah laporan hasil dari angket tadi. Jadi kita ngolahnya ini per bidang ya teman-teman. Saya di sini akan mencontohkan di bidang pribadi. Ini sama aja nanti bidang sosial, belajar karirnya juga sama teman-teman. Ini contohnya di bidang pribadi ya. Kita lihat di aplikasi AKPD. Kita mengolahnya, cari di bidang pribadi ini yang paling besar persenan butirnya dan yang paling kecil persenan butirnya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa lihat paling banyak itu di yang nih, item pernyataan yang pertama ya. Ini ada 2,5%. Kita lihat di profil konsulnya apakah benar. Profil kelas benar. Ternyata benar teman-teman, ini paling banyak itu di bidang pribadi. Di yang pernyataan pertama ada 2,46% ya, jumlah responnya 22. Jadi kita tinggal olahnya seperti ini saja teman-teman. Berdasarkan tabel di atas, yang memuat kebutuhan peserta didik di bidang pribadi, maka diperoleh permasalahan yang paling banyak dialami siswa, yaitu kualitas ibadah saya pada Tuhan Yang Maha Esa masih kurang baik, dengan jumlah siswa yang mengalaminya sebanyak 22 siswa, dengan presentasi butir pernyataan sebesar 2,46%. Dengan pemilih yang mengalaminya siapa aja, ini bisa dilihat ya. Yang memilih di pernyataan nomor 1 ini bisa dilihat siapa saja. Yang angka 1 yang ya kita tulis di sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari persentase butir terendah teman-teman. Bisa di data ini juga dilihat ya. Paling rendah itu ada di pernyataan nomor 16 ya. Kita lihat di ininya, aplikasinya. Pernyataan butir nomor 16 itu, saya sedang memiliki masalah dengan teman dekat atau pacar ya. Ini paling sedikit. Persentasenya, jumlah respondennya ada 9, persentasenya ada 1,00%. Jadi kita tinggal olah aja seperti yang tadi di sini. Berdasarkan tabel di atas, memuat kebutuhan peserta didik di bidang pribadi, diperoleh permasalahan yang paling sedikit dialami siswa, yaitu saya sedang memiliki masalah dengan teman dekat atau pacar, dengan jumlah siswa yang mengalaminya sebanyak 9 siswa, dengan persentase butir pertanyaan sebesar 1,00%. Nah, dengan pemilihnya yang mengalaminya bisa dilihat juga ya, ini yang memilihnya yang angka 1 ini yang ya, siapa aja ditulis itu teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman cara pengolahan laporan hasil angket kebutuhan peserta didik. Sama di bidang sosial, belajar dan karirnya juga seperti itu caranya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat rencana kegiatan atau action plan yang ada di POP-BK ini ya. Ini udah ada contoh-contohnya teman-teman, jadi tinggal disesuaikan aja. Nih, saya juga sudah mengisi ya punya saya. Nih di sini kita ini kan dicarinya yang paling terbesar aja teman-teman, persentase butirnya. Yang persentase butir terbesarnya yang kita olah di action plan-nya gitu teman-teman. Cari di bidang pribadi mana yang paling besar, di bidang sosial, belajar karirnya yang paling besar mana. Nih saya akan kasih contoh di bidang pribadi. Di bidang pribadi ini saya
yang paling besar itu kan di persentase pernyataan nomor 1 ya, tentang meningkatkan kualitas ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini teman-teman tinggal dilihat aja di rumusan di sini, di action point ini udah ada semua teman-teman. Boleh kalian copy paste di sini, boleh kalian bikin sendiri. Contohnya kalau misalkan bikin sendiri, kalian dilihat di sini. Nih yang pernyataan pertama ini ada, tinggal copy paste aja tujuan layanannya, terus topik atau temanya ini, atau bisa disesuaikan saja. Nih saya sudah mau copy paste di sini, peserta didik atau konseli dapat meningkatkan kualitas ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus di sini saya memberikan komponen layanan dasar dan strategi layanan bimbingan klasikal. Kenapa? Karena bimbingan klasikal ini kan lebih luas jangkauannya daripada bimbingan kelompok, jadi ini bisa dipakai atau diterapkan untuk seluruh siswa kelas 11 di TKRO 2 ini gitu. Nah, ini menurut saya layanan dasar dan bimbingan klasikal paling cocok diterapkan. Terus materinya juga bisa kalian sesuaikan ya, materinya saya ini, materinya memberikan ini, terus metodenya mau kayak gimana bebas terserah kalian. Saya di sini memberikan ceramah, diskusi, refleksi, terus media yang saya butuhkan, laptop, proyektor, kabel penghubung, layar proyektor, slide PowerPoint, dan video serta lembaran refleksi. Terus di sini ada evaluasi teman-teman. Evaluasinya dari kegiatan ini, siswa ini dapat menerapkan 3 strategi untuk meningkatkan kedisiplinan dalam beribadah dan menjelaskan dampaknya terhadap kualitas ibadah mereka gitu teman-teman. Evaluasinya jadi ini tuh disesuaikan saja teman-teman, action point ini sama kebutuhan siswanya. Dan bisa kalian lihat juga kalau misalkan kalian mau sesuai sama yang di aplikasi AKPD, bisa kalian tinggal copy paste aja teman-teman. Di sini dilihat ini udah ada semua ya, udah udah lengkap tuh teman-teman, action pointnya udah ada semua, tinggal disesuaikan aja teman-teman gitu. Nah, di bidang pribadi sosial karir juga sama teman-teman seperti itu. Seperti itu caranya. Jadi dicari persentase butir yang paling banyak, yang paling tinggi gitu. Sama aja kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi jadwal kegiatan bimbingan konseling ini yang ini ya. Jadi ini tuh kita lihat cara mengisinya tuh di action point juga teman-teman harus melihat. Jadi berkesinambungan. Contohnya di sini ya. Ini tuh Juli, Agustus, September itu bulan kita akan melaksanakannya teman-teman. Ini tuh 1 tuh maksudnya minggu ke-1, 2 minggu ke-2, 3 minggu ke-3, dan 4 minggu ke-4 gitu. Nah, misalkan di tahap persiapan saya itu akan melaksanakannya di bulan Juli di awal minggu. Nah, tinggal di checklist aja sama kita teman-teman. Tinggal di checklist aja gitu, tinggal di checklist. Terus kan di action point itu saya itu memberikan di layanan dasar di bimbingan klasikal ya, di bidang pribadi sosial belajar itu saya memberikan layanan dasar dan bimbingan klasikal. Jadi tinggal dicek aja, checklist aja di sini. Di bulan Agustus saya memberikan bimbingan klasikal di bidang pribadi di minggu kedua. Terus ini di minggu keempat saya memberikan layanan bimbingan klasikal pada bidang sosial. Terus pada September minggu pertama saya memberikan layanan bimbingan klasikal pada bidang belajar. Nah, terus saya juga di bidang karir memberikan konseling individual teman-teman, dan layanannya itu layanan peminatan perencanaan individual. Jadi bisa kalian checklist aja di sini, sesuaikan kalian mau memberikan layanan itu di bulan apa, di minggu keberapa gitu. Terus ada evaluasi proses dan hasil. Saya di sini menceklis di minggu terakhir teman-teman, di minggu terakhir di bulan September gitu, di akhir. Seperti itu cara mengisinya. Jadi disesuaikan aja sama yang ada di sini bimbingannya, layanannya gitu. Jadi nggak usah diceklis-ceklis semua. Nah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara untuk mengisi program semesteran bimbingan dan konseling. Nah, yang ini ya. Ini tuh di POP BK ada nih teman-teman di halaman 44. Yang ini contoh kosongnya ya. Ini saya sudah mengisinya. Ini. Jadi ini juga teman-teman disesuaikan sama yang ada di action plan juga, sama yang ada di rencana kegiatan juga teman-teman. Disesuaikan saja. Ini persiapannya udah ada kan di POP BK. Kayak gini udah ada. Jadi kita tinggal mengisi fungsi, tujuan, kelas, waktunya aja kayak gitu teman-teman. Disesuaikan aja. Nah, contohnya seperti di sini. Ini persiapannya ini, terus fungsinya apa nih, fungsi dari persiapan ini, terus tujuannya itu buat apa gitu. Disesuaikan aja teman-teman, sama ini juga disesuaikan aja semuanya, fungsinya buat apa gitu. Nah, ini tuh kayak waktunya itu kita lihat di sini di persiapan. Saya kan memberikan persiapan itu di minggu pertama di bulan Juli ya teman-teman.
Nah, di sini juga berarti waktunya itu di bulan Juli, teman-teman, gitu. Jadi disesuaikan aja. Di tahap persiapan di bulan Juli semua sesuai dengan jadwal kegiatan tadi. Terus ini disesuaikan aja layanan bimbingan konseling yang kita berikan. Saya akan memberikan layanan bimbingan klasikal ya tadi. 3 bimbingan klasikal untuk bidang pribadi, sosial, dan belajar. Jadi di sini tinggal di checklist aja. Checklist aja tuh di bidang bimbingannya, checklist aja. Terus fungsinya di bidang pribadi ini fungsi buat apa, di bidang sosial buat apa, di bidang belajar buat apa, terus tujuannya juga buat apa gitu teman-teman, tinggal disesuaikan aja. Nah terus ini untuk waktunya kan saya tadi memberikan bimbingan itu di bulan Agustus sama September ya. Jadi di sini juga waktunya Agustus sampai September. Terus saya juga di sini memberikan konseling individual teman-teman pada layanan peminatan dan perencanaan individu di bidang karir. Jadi kalian checklist aja nanti di bidang karirnya, di bidang karir, terus fungsinya buat apa, tujuannya buat apa, dan saya memberikannya di bulan Juli ya, tadi di rencana kegiatan, jadwal kegiatan. Yang di sini juga tulis bulan Juli teman-teman gitu. Jadi ini tuh tidak semua harus diisi teman-teman, tidak semua harus diisi. Jadi sesuaiin aja sama di jadwal kegiatan gitu teman-teman. Jadi saling berkesinambungan satu sama lain. Nah terakhir ini adalah RPL-nya teman-teman, cara membuat RPL-nya. RPL-nya di POP BK itu teman-teman, ini udah ada semua RPL-nya. Nih teman-teman, ini udah ada semua template RPL-nya ya. Ini ada di halaman 109 dan seterusnya. Disesuaikan aja kalian itu di action plan itu memberikan strategi layanan apa. Misalkan layanan konseling individual. Nah, sesuaiin RPL-nya bikin konseling individual. Karena tadi saya di action plan itu memberikan 3 strategi layanan bimbingan klasikal, berarti di sini harus ada 3 RPL bimbingan klasikal dan 1 konseling individual ya. Contohnya seperti ini nih. Ini tuh cara mengisinya kita lihat di action plan-nya teman-teman, ada ya komponen layanan apa, bidang layanannya yang mana, terus topik layanannya tadi yang materi di bimbingan klasikal itu materi yang ada di action plan kita copy paste ke sini. Terus fungsi layanannya ini buat apa, terus tujuan umumnya, tujuan khusus, sasaran layanan diberikan kepada siapa, materi layanan, ini tuh materi yang ada di action plan juga ya, tapi ini lebih dideskripsiin lagi, lebih dijelasin lagi materinya, kita akan memberikan materi apa saja, terus waktunya kalian mau memberikan waktu berapa menit, berapa jam, disesuaikan. Nah terus teman-teman sumbernya juga ini, kalian ini materi ini dapat sumbernya dari mana, misalkan dari buku, dari artikel, dari video, kalian tinggal tulis aja di sini gitu, dicantumkan. Terus metodenya, metode yang ada di action plan juga teman-teman, ini kalian tinggal salin aja ke sini metode, tapi lebih dideskripsiin lagi. Misalkan kalau di action plan kalian hanya memberikan deskripsi ceramah interaktif, nah di sini kalian harus lebih mendeskripsiin lagi, lebih menjelaskan lagi teman-teman. Nih, misalkan di sini ceramah interaktif seperti apa untuk menyampaikan materi presentasi gitu. Jadi lebih dijelasin lagi teman-teman, ini media atau alatnya. Ini media atau alatnya yang tadi ada di action plan juga, kalian tinggal copy paste ke sini ya. Nah, ini ada pelaksanaan tahap awal pendahuluannya, pernyataan tujuan. Nih, ini tuh kayak disesuaikan aja kaliannya mau gimana nanti kegiatannya gitu. Ini tinggal disesuaikan aja teman-teman, kalian akan memberikan kegiatannya itu seperti apa, langkah-langkahnya gitu. Ini tinggal disesuaikan aja tahap inti, tahap penutupnya sesuai sama template-nya. Terus yang terakhir ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses seperti bimbingan guru bimbingan, konseling melakukan evaluasi seperti adanya refleksi, terus sikap peserta didiknya gimana gitu. Terus evaluasi hasil setelah mengikuti bimbingan klasikal ini, siswanya ini nantinya mengisi kuesioner, terus ditanya menyenangkan atau tidak, terus topik yang dibahas ini penting atau tidak, cara penyampaiannya yang mudah dipahami atau tidak, kegiatannya menarik atau tidak, gitu disesuaikan aja teman-teman sama template-nya. Nah selanjutnya di layanan di bidang layanan sosial juga sama ya, seperti ini karena saya memberikan bimbingan klasikal. Terus di bidang layanan belajar juga sama, bimbingan klasikal. Nah ini yang beda di bimbingan karir teman-teman. Di bimbingan karir saya di bidang layanan karir saya memberikan RPL konseling individual teman-teman, konseling individual. Jadi seperti ini, konseling individual itu tidak banyak seperti bimbingan klasikal, cuma segini aja. Sesuaiin sama template-nya ya. Di sini ada nama konselingnya, ditulis siapa, terus kelas atau semesternya, kelas berapa, dan semester ganjil atau genap, ditulis hari tanggal kalian memberikan layanan konseling individual ini.
terus pertemuan keberapa, ke-1 kah, kedua kah, terus waktunya kalian memberikan waktu berapa menit, terus tempatnya di mana, gejala yang nampak atau keluhan setelah melaksanakan konseling individual itu seperti apa. Misalkan di sini nih saya menulis berdasarkan amatan awal dan wawancara singkat, konselor ini tampak bingung dan dalam menentukan cita-cita karir masa depan. Nah, konselor menyampaikan bahwa ia belum memahami minat dan bakatnya secara jelas serta tidak tahu langkah konkret untuk merencanakan karir. Konselor juga menyebutkan ketertarikan pada bidang otomotif tetapi ragu apakah karir tersebut sesuai dengan kemampuannya. Nah, ditulis juga Serang 26 November 2024, Guru BK atau konselor. Di sini tanda tangan ya. Terus ada keterangan dokumen ini bersifat rahasia. Jadi semuanya ini disesuaikan aja sama action plan yang kalian buat ya, buat RPL-nya. Terus buat isi dari LPL-nya juga sesuaiin aja sama template dan sama kebutuhan kalian dan kebutuhan konselingnya gitu teman-teman. Seperti itu penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, apabila sangat singkat ya, karena sebenarnya saya itu sudah membuat tadi dengan durasi 40 menit tapi tidak bisa terkirim, tidak bisa di-upload karena loading ya. Jadi saya membuat yang lebih singkat aja teman-teman gitu.